Mana muka aku dah. Mulai ya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 2 di sini ingin menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita ke materi, teman-teman. Yang pertama, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya Javier Ferdinand Bernardin dan Saya Dela Ayun Nurlaili. Saya Randy. Saya Asrul Fatunatha. Saya Muhammad Nur Thohir. oke. Jadi apa saja yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama ada Python data types, dan kedua ada Python numbers, yang ketiga Python casting, keempat Python string, dan yang terakhir ada Python boolean. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu Python data types. Python data types dalam pemrograman ini, type data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda dan tipe yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. Tipe data dalam Python sendiri ada banyak, yaitu yang pertama berupa teks yaitu string, yang kedua berupa angka, ada integer, float, dan complex, dan ketiga ada sequence yaitu ada list, tuple, dan range. Yang keempat ada mapping types yaitu dict, yang kelima ada set type yaitu set dan frozen z. Yang kelima adalah boolean, yang keenam ada binary types yaitu bytes, byte array, dan memory view. Yang ketujuh ada non-type, yaitu non-type yang berarti kosong. Ini akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Yang pertama adalah mendapatkan tipe data. Mendapatkan tipe data objek apapun bisa menggunakan type function seperti contoh di bawah, yaitu x sama dengan 5. Kemudian untuk memanggilnya yaitu print type kurung x. Yang terus ada mengatur tipe data. Mendapatkan tipe data objek apapun bisa menggunakan type function seperti yang tadi. Ini ada contoh yang lebih lengkap dari tadi, yaitu ada string, integer, float, complex, list, tuple, range, dict, set, frozen set, boolean, bytes, byte array, memory view, dan non-types. Ini adalah contoh-contohnya. Langsung lanjut. Terus mengatur tipe data tertentu. Jika kita ingin menentukan tipe data tertentu, maka kita bisa menggunakan constructor function berikut. Untuk string caranya seperti ini, x sama dengan str, kemudian kurung, kemudian petik 2, kemudian nilainya yang integer kurang lebih sama, tapi dia tidak menggunakan petik. Ini bisa kalian lihat sendiri bagaimana caranya. Lanjut. Yaitu ada selanjutnya yaitu ada Python numbers. Numbers adalah tipe data dalam Python yang menyimpan nilai numerik. Numbers adalah tipe data yang tidak dapat berubah. Ini berarti mengubah nilai dari sejumlah tipe data akan menghasilkan objek yang baru dialokasikan. Ada tiga tipe data numbers dalam Python, yaitu integer, float, dan complex, yang akan saya jelaskan nanti. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda menetapkan nilai padanya. Sebagai contoh ada x sama dengan 1, kemudian y sama dengan 2,8, yang berarti dia float. Jadi float itu bisa menggunakan desimal. Kemudian ada kompleks seperti contoh
Z sama dengan 1J, kompleks itu berarti eh, campuran antara huruf dan angka. Dia harus menggunakan huruf J. Yang pertama nih ada integer atau int. Integer sendiri adalah bilangan bulat, positif atau negatif tanpa desimal dengan panjang tidak tentu. Seperti contoh di bawah, X sama dengan 1, Y sama dengan, dan Z sama dengan negatif. Untuk memanggilnya sama seperti string tadi. Kemudian ada float. Jadi float adalah angka positif atau negatif. Tetapi dia mengandung desimal. Jadi berbeda dengan integer tadi. Kalau integer dia tidak mengandung desimal, kalau float ini mengandung desimal. Seperti contoh di bawah. Tidak perlu saya jelaskan ya. Tetapi float juga bisa berupa angka ilmiah dengan untuk menunjukkan pangkat 10. Misalkan nih ada X sama dengan 30 E3 yang berarti nolnya itu ada 3 yang berarti 3 35.000. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada kompleks. Angka kompleks ditulis dengan J sebagai bagian imajiner. Seperti yang saya katakan tadi, kompleks adalah eh, tipe data tipe data numerik yang menggunakan angka dan huruf, tetapi hurufnya itu harus J, seperti contoh di bawah. Nah, ini yang terakhir ada konversi tipe data. Tipe data sendiri dalam Python dapat dikonversi dari satu tipe ke tipe yang lain dengan metode integer, float, dan kompleks. Sebagai contoh, ketika X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2,8, dan Z sama dengan 1J, ketika kita ingin mengubah dari integer ke float, cukup menggunakan nama variabel, kemudian sama dengan, kemudian float, kemudian nilainya. Begitu juga ketika kita ingin mengubah float ke integer, yang pertama adalah variabel, kemudian sama dengan, kemudian integer, kemudian nilainya dari yang telah kita buat tadi. Yang ketiga sama seperti yang atas-atas tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, yang selanjutnya adalah Python casting. Nah, Python casting sendiri itu adalah proses mengonversi atau mengubah suatu tipe data ke tipe data lainnya, terutama saat bekerja dengan angka dan string. Nah, di Python ini sendiri memiliki tiga metode utama yang digunakan untuk melakukan casting angka. Yang pertama, itu mengubah ke integer, lalu yang kedua mengubah ke float, dan yang ketiga adalah mengubah ke string. Nah, ini adalah contoh Python casting yang pertama, yaitu integer. Nah, jadi contoh codingan itu untuk membuat bilangan integer dari literal integer, literal float, yaitu dengan menghilangkan semua desimal, atau literal string, itu dengan syarat string tersebut mewakili bilangan bulat. Nah, di X ini, seperti contoh ini adalah X sama dengan integer 1. Lalu Y sama dengan integer 2,8 dan Z ini integer 3. Next. Nah, lalu ini contoh Python casting yang mengubah ke float. Jadi contoh ini tuh untuk membuat bilangan float dari literal integer, literal float, atau literal string, itu dengan syarat string tersebut itu mewakili float atau integer. Seperti ini sama dengan contoh yang sebelumnya, tetapi di sini ada tambahan W sama dengan float dalam kurung tanda petik 4,2. Lalu selanjutnya, nah, di sini yang ketiga adalah contoh pattern casting untuk mengubah ke string. Jadi contoh ini tuh untuk membuat string dari berbagai macam type data, termasuk string, literal integer sama dengan sebelumnya.
Itu dengan sedikit perbedaan yaitu di str dalam kurung lalu tanda petik S1, lalu bawahnya str dalam kurung 2 dan str dalam kurung 3.0. Oke, selanjutnya. Nah, Python string. Makasih. Oke, selanjutnya silahkan. Ya, selanjutnya Python string. Python string adalah Python diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Seperti halo sama dengan halo. Anda dapat menampilkan string literal dengan print fungsi. String adalah array seperti banyak bahasa pemrograman populer lainnya. String dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Akan tetapi, Python tidak memiliki karakter tunggal, hanyalah string dengan panjang satu. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Python string menetapkan string ke variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti tanda sama dengan dan string. A kutipan di dalam kutipan ada lanjut Wir lanjut aja Wir. Kutipan di dalam kutipan Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tanda kutip tersebut tidak cocok dengan tanda kutip yang ada di sekitar string tersebut. Boleh digeser Mas Jabir. Anda dapat menetapkan string multilens ke suatu variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip seperti di atas. Lanjut Anjay. Anda dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir dipisahkan dengan titik 2 untuk mengembalikan bagian string. B sama dengan tanda kutip 2, hello world, tanda kutip, print, garis tutup, B, 2, titik 25, garis tutup, lanjut. Silence from the start. Baca Anjay. Dapatkan karakter di awal hingga posisi 5 tidak termasuk. B sama dengan hello world. Print B tutup garis 5 tutup ini sih. Lanjut Fir. Apa Anjay? Gunakan indeks negatif untuk memulai irisan dari akhir string seperti di bawah. Seperti contoh di bawah. Boleh ganti Tahir. Silahkan Mas.
Mas Tahir boleh dilanjut, Mas Tahir. Modify string. Python memiliki seperangkat metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string. Huruf besar. Metode ini upper. Buka kurung mengembalikan string dalam huruf besar. Seperti contoh di bawah ini, A sama dengan hello world yang diupdate oleh dua tanda petik. Print buka kurung A titik upper buka kurung tutup kurung huruf kecil mengembalikan string dalam huruf kecil. Seperti contoh A sama dengan hello world yang diupdate dua tanda petik. Print buka kurung A titik lower buka kurung kurawal tutup kurung. Next. Modify string. Python memiliki seperangkat metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string. Seperti hapus spasi. Metode ini strip menghapus spasi apapun dari awal atau akhir. Seperti contoh di bawah. A sama dengan hello world. Print A string return hello world. Yang kedua yaitu ganti tali. Metode ini replace mengganti string dengan string lain. Seperti contoh di bawah ini. A sama dengan hello world, print A replace H buka kurung H yang diupdate oleh dua tanda petik dan J yang diupdate oleh dua tanda petik. Yang ketiga yaitu pisahkan tali. Metode ini split membagi string menjadi substring. Seperti contoh di bawah ini. A sama dengan hello world yang diupdate dua tanda petik, print A split yang tanda koma yang diupdate oleh dua tanda petik. Next. String concatenation untuk menggabungkan atau mengkombinasikan dua string. Anda dapat menggunakan operator plus. Seperti contoh di bawah ini. A sama dengan hello yang diupdate oleh dua tanda petik. B sama dengan word. Ya, C sama dengan A plus B. Print, buka kurung C, tutup kurung. Ya, begitu. Next. String format. Kita dapat menggabungkan string dan angka dengan menggunakan f-string atau metode format buka kurung tutup kurung. Metode ini f-string diperkenalkan dalam Python 3.6 dan sekarang menjadi cara yang disukai untuk menformat string. Untuk menentukan suatu string sebagai f-string, cukup letakkan sebuah f di depan literal string dan tambahkan tanda kurung kurawal sebagai tempat penampung untuk variabel dan operasi lainnya. Seperti contoh di bawah ini, AG sama dengan 36, X sama dengan F. Lanjut. Selanjutnya yaitu placeholder dan modifier. Placeholder dapat berisi variabel, operasi, fungsi, dan pengubah untuk menformat nilai. Placeholder dapat menyertakan pengubah untuk menformat nilai. Mengubah disertai dengan menambahkan titik dua, diikuti oleh jenis format legal seperti 2F yang
berarti angka titik tetap dengan 2 desimal. Pak. Seperti contoh di bawah ini, ya. Selanjutnya yaitu placeholder dapat berisi kode Python seperti operasi matematika. Juga seperti contoh. Selanjutnya yaitu Python escape characters. Karakter escape adalah garis miring terbalik atau diikuti oleh karakter yang ingin Anda masukkan. Karakter escape digunakan untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam suatu string. Gunakan karakter escape seperti contoh di bawah ini. Next. String method Python memiliki seperangkat metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string. Seperti contoh di bawah ini. Kurang kelihatan ya. Next. Selanjutnya yaitu melakukan perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan pengulangan melalui karakter-karakter dalam string dengan sebuah for pengulangan. Seperti contoh di bawah ini. For x in petik 2 banana petik 2 print x. Oke, selanjutnya adalah Python Boolean. Dalam Python, tipe data Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. Tipe data ini sering digunakan dalam pengkondisian dan pernyataan dapat dihasilkan dari operasi perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya untuk contoh boolean, saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dalam Python mengembalikan jawaban boolean. Seperti print dalam kurung 10 dibandingkan 9 akan menghasilkan true, print 10 sama dengan 9 akan menghasilkan false, print 10 kurang dari 9 sama dengan hasilnya akan false. Selanjutnya adalah contoh print dalam kurung bool, dalam kurung lagi hello, print bool 15, fungsi bool dalam kurung memungkinkan Anda untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai gantinya. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, langsung aja kita tutup hari ini. Sekian dari kelompok 2. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info takjil. Ayo, alon-alon. Gas.